adalah satu kemurahan Tuhan ya. Kita boleh ibadah dalam onsite ini, dan hari ini bagi saya ini pertama untuk seluruh jemaat. Kalau minggu kemarin itu untuk apa? Pelayan-pelayan Tuhan. Nah, saya akan share dengan saudara, yaitu dengan tema kita di bulan ini tentang equipping. Nah, kita akan lihat bersama-sama dalam Lukas pasal 5, ayat pertama sampai dengan 11. Ya. Ayat pertama berkata, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu itu. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu itu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10 dan 11, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Nah, kita lihat dari satu pasal ini, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, Tuhan tidak pernah mengirimkan saudara dan saya itu di dunia ini dalam keadaan yang tidak berdaya, percaya itu. Dan dia juga tidak membawa apa-apa kepada saudara dan saya datang, dia selalu memperlengkapi kita dengan lengkap. Katakan dengan lengkap. Nah, jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kita tidak punya bakat, talenta, atau karunia untuk melakukan hal ini, hal itu. Karena Tuhan memanggil kita, saudara perlu tahu, Dia akan memperlengkapi kita untuk melakukannya. Itu yang harus saudara tahu pasti. Ya. Bukan hanya itu, Tuhan akan memperlengkapi kita untuk apapun yang Dia minta kita capai. Jadi bicara tentang equipping, memperlengkapi, tidak mungkin saudara dan saya bisa memperlengkapi orang lain dalam tema kita tentang new leader ini, emerging leader, tidak mungkin. Harusnya saudara dan saya diperlengkapi lebih dulu. Nah, kira-kira diperlengkapi dengan tujuan apa? Untuk menjadi berkat. Ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk menjadi berkat. Kita ini perlu diperlengkapi untuk apa? Ia duduk dan mengajar orang banyak. Itu Yesus sedang memperlengkapi. Apa yang dia perlengkapi di sini? Tidak ada lain. Diperlengkapi yaitu dengan firman Allah. Pedang roh. Dan pedang roh di dalamnya itu bagi saya sempurna. Mau bicara tentang pribadi ada di situ, bicara keluarga ada di situ, bicara tentang bisnis ada di situ, bicara tentang komunitas ada di situ, bicara tentang pendidikan ada di situ. Berbicara menghadapi virus
Corona pun ada di situ. Karena dia adalah Tuhan yang tidak pernah mencelakakan saudara dan saya. Kita hidup merdeka karena kita adalah anak. Haleluya. Nah kita lihat, diperlengkapi. Efesus 6 ayat 17 bilang, apa dia katakan di situ? Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Ibrani 4 ayat 12 berkata bahwa sebab firman Allah itu, coba lihat, hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Kita sering dengar pedang bermata dua, saudara tunjuk seseorang di depan saudara, itu juga untuk diri saudara. Ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan, yaitu dan pikiran hati kita. Nah, perhatikan di sini. Ada terjemahan lain dari The Passion Translation dikatakan bukan bermata dua, tapi bermulut dua. Kata bermulut dua di sini artinya begini, yaitu waktu Tuhan mengucapkan firman-Nya, kemudian kita dalam persetujuan kepada firman itu, dan kita mengucapkan juga firman itu menjadi pedang bermata dua. Dengan pengertian yang saya terima, tidak bisa kita cuma ucapkan kebenaran itu, tapi kita harus hidupi. Kita harus menjadi pelaku firman. Jadi diperlengkapi dengan firman Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan, sekedar tahu sebagai pengetahuan. Nanti kita lihat, perlengkapan itu perlu dilatih, dimainkan, dipertajam, dibuat seperti efektif, sehingga kemana kita pergi kita bisa menusuk tepat sasaran. Firman Tuhan itu tidak hanya menaruh iman di dalam hati kita. Waktu kita mendengar firman hari ini, tidak hanya iman itu ditaruh di hati kita, tapi juga memberikan kepada kita harapan, bahkan juga visi menuju kepada iman itu. Itu kehebatan pedang roh, dan tidak ada yang lebih penting dari dalam hidup kita ini selain pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan saudara perlu tahu, firman Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kita bukanlah firman Tuhan yang kita ketahui, tapi firman Tuhan yang kita lakukan. Dan firman-Nya itu kekal, katakan kekal. Dan jadi fokuslah kita adalah pada apa yang Tuhan katakan, bukan keadaan sekeliling kita. Sekali lagi, fokus apa yang Tuhan katakan, bukan pada apa yang ada di sekeliling kita, yang senantiasa berubah-ubah. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Jadi sekarang kita lihat, kita tidak akan bisa bilang kita betul-betul benar-benar mengenal Tuhan, kecuali kita mau berserah, percaya, dan sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Setelah diperlengkapi, kita lihat Lukas 5 ayat 4. Bahwa dikatakan tadi bahwa kita harus sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jabalmu untuk menangkap ikan. Dari ayat ini, setelah Simon juga diperlengkapi, perlu mulai pelatihan. Bicara di sini mengenai pemuritan. Ya. Nah, bicara tentang pemuritan yang Yesus tunjukkan di sini, bagi saya polanya itu dalam arti begini, ya. Bahwa I do, you see, I do, you help. You do, I help. You do, I see. Saya melakukan, Anda melihat. Saya melakukan, Anda menolong. Anda melakukan, saya menolong. Anda melakukan, saya melihat. Ini yang dibuat Yesus kepada Simon. Lukas 5 ayat 3 dan 4. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ada satu lagu yang lama, saudara. Menurut
firman-Nya, beri berkat padaku menurut firman-Nya setiap hari. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, pukatku dipenuhi berkat. Ini lagu yang lama, yang diciptakan, yang dibuat oleh almarhum itu Awan Datu. Ya. Nah, lagu ini pernah merubah pola pikir saya waktu kami berkeluarga. Ya, hampir sepanjang malam sampai pagi kita nyanyi lagu ini. Ya. Nah, hari ini saya mau katakan saudara, apa yang bisa belajar kita di sini? Sedangkan semalam Simon Petrus sudah menebarkan jala di tempat yang sama. Dia selesai, dia mencuci jalannya. Tapi sekarang berbeda, tadinya belum diperlengkapi. Setelah diperlengkapi dengan kebenaran firman, Tuhan melatih untuk pergi ke tempat yang sama. Dia sempat punya argumen, tapi tetap dia menjalankan juga. Apa yang kita bisa lihat di sini artinya menuruti kemauan Tuhan. Saudara tidak bisa menuruti apa yang saudara mau. Banyak orang beranggapan mujizat itu kalau saudara sakit, saudara mau segera sembuh. Itu sah-sah saja. Tapi dimensi dalam kerajaan Allah bukan cuma sampai di tingkat ini. Sekalipun saudara minta belum terwujud, yang penting saudara melakukan kebenaran firman apa yang Tuhan mau. Itu mujizat yang sudah saudara diberikan oleh Tuhan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ini makanya, ya. Jadi menuruti kemauan Tuhan. Dan ingat, bukti dari kasih kita kepada Tuhan adalah menuruti kemauan Tuhan. Itu bukti saudara mengasihi Dia. Nah, berikut lagi kita lihat ayat 5 dan 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya juga, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai apa saudara? Mulai koyak. Saudara, sempat Petrus memberikan alasan. Tapi saya percaya mungkin dia waktu itu sadar. Tadi kan belum diperlengkapi. Sekarang bersama Yesus sudah diperlengkapi. Dan dia tahu tidak ada yang mustahil kalau sudah Yesus yang menyuruh dan dia mau. Berarti di sini berbicara, jangan hidup dengan pengalaman kemarin untuk menentukan hari-hari depan kita. Haleluya. Hari ini pengalaman saudara dengan Tuhan bukan berarti hari esok bisa dijawab. Setiap hari selalu baru, perlengkapan juga selalu baru, dipertajam, diberikan arahan yang lebih jelas untuk hidup saudara dan saya. Jadi mari kita pegang ini, jangan hidup dengan pengalaman kemarin. Saya teringat waktu saya berada di Papua, waktu lockdown, 3 bulan saya di situ, kurang 5 hari. Ya, ada satu anak muda ketemu saya, dia bilang Tuhan berbicara untuk saya untuk menyediakan makanan bagi om dan tante, dia panggil kami. Dari selama om di sini, kami yang melayani. Terus saya bilang begini, kalau sampai akhir tahun, oh enggak apa-apa, kami akan lakukan itu. Tapi yang saya lihat hebat, ini anak di dalam satu kondisi COVID-19, secara ekonomi orang melihat susah. Tapi apa yang terjadi? Dia baru melayani kami kurang lebih 2 minggu. Dia datang laporan kepada saya. Om, apa yang saya buat? Gaji saya justru di COVID-19 dinaikkan. Orang di PHK dirumahkan, gaji saya dinaikkan. Saudara, bayangkan itu. Jadi kita perlu mengerti bahwa kadang-kadang pengalaman kemarin itu tidak bisa menentukan hari depan kita. Tapi hari ini mari kita percaya itu Tuhan bisa buat. Bahkan kalau saudara lihat cerita tadi, itu diperkirakan yang ditangkap itu beratnya hampir 1 ton. Ada tafsiran yang mengatakan. Nah biasanya itu tangkapan seperti itu jumlahnya itu memerlukan waktu 2 minggu. Tapi Yesus bikin cuma beberapa waktu. Itu mujizat yang hebat. Ya. Nah jadi seperti itu Tuhan bisa buat. Jadi kondisi apapun hari-hari dengan saudara. Percayalah, Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja, tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Kebenaran yang lain kita lihat
Lukas 5 ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Di ayat yang ketujuh ini. Saudara perhatikan di sini. Tadi bersama-sama mereka menjala ikan, tidak ada apa-apa. Tapi waktu bersama Yesus setelah diperlengkapi, mujizat besar mereka menangkap sampai jalannya hampir koyak. Petrus mengerti betapa pentingnya teman-temannya yang bersama-sama dia sebelumnya. Dia tidak hanya mencari untuk kepentingan diri sendiri. Makanya ini sih belajar bahwa kita harus memelihara kesatuan komunitas. Haleluya. Karena orang memelihara kesatuan komunitas itu memungkinkan kita untuk lebih banyak mengetahui daripada apa yang kita ketahui sendiri. Kita butuh untuk memelihara kesatuan komunitas itu baik di komunitas kerajaan, kingdom community, di dalam pelayan Tuhan, dalam apa yang kita buat. Bukan hanya itu saudara, ide yang bagus bagi saya itu akan menjadi ide yang hebat. Ide yang hebat itu artinya Yesus kita hebat berarti berdasarkan kebenaran. Itu hanya melalui kalau kita bisa memelihara kesatuan komunitas kita. Dan bukan hanya itu, inti dari memelihara kesatuan komunitas adalah membuktikan bahwa kita itu saling memberi dan menerima. Itulah cara kita menciptakan hal-hal yang benar-benar baru. Ada seorang hamba Tuhan. Waktu COVID-19, saudara tahu, dia tidak mungkin bisa melayani lagi ke kota-kota mana karena sedang lockdown banyak. Nah pemikiran dia, pelayanan saya secara keuangan pasti berkurang. Tapi dia sadar, dia diberkati bukan karena pelayanan, tapi sumbernya itu Tuhan. Nah waktu di dalam dia berdoa, tiba-tiba ada visi gambaran itu turun, ada wajah-wajah pendeta yang perlu dia tabur di situ. Nah waktu tadinya bertentangan dia, karena dia masih ingat-ingat ini keadaan segini, bagaimana keadaan orang keluarga kami juga, begitu pandangan dia. Tapi waktu dia ambil keputusan, aku akan melakukan itu, karena ini kata Tuhan. Apa yang terjadi? Tanpa dia kemana-mana pelayanan, kecuali melalui Zoom dan sebagainya, melalui media. Saudara tahu? Tuhan sudah sediakan kehidupan keuangan keluarganya sampai akhir tahun untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi tidak ada yang mustahil, saudara. Percaya kita perlu mengerti ini bahwa bagaimana kita memelihara kesatuan komunitas. Nah makanya di Lumbung Yusuf, saudara dengar itu berkali-kali Pak Arifin bicara tentang menabur, bukan dipaksa. Jangan pakai pola pikir kemarin. Jangan saudara bingung, tapi itu kalau Tuhan yang berbicara. Percayalah, apapun jalan yang tertutup, pasti terbuka. Karena dia ahlinya, pembuka jalan-jalan tertutup, makanya dia menyebut namanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran yang lain, Lukas 5 ayat 8, berkata begini. Ketika Simon Petrus melihat hati ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saya tekankan di sini, aku ini seorang berdosa. Kalau di online saya tekankan tentang tersungkur di depan Yesus. Ini saya lihat dari sisi sekarang ini, karena aku ini seorang berdosa. Apa yang kita dibuat di sini, yang kita perlu belajar, supaya kita bisa tetap konsisten untuk diberkati, diperlengkapi dengan firman untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jujur terhadap diri sendiri. Ya. Saudara perlu tahu, hanya orang-orang yang kalah yang tidak bisa hidup dengan jujur. Waktu kata-kata ini muncul kepada saya terus teringat di COVID-19 ini, di rumah kami punya kebiasaan untuk memberkati daerah Gunung Kidul 12, itu membuat bakmi. Peninggalan orang tua angkat saya teruskan sekarang bukan untuk cari duit, tapi untuk melatih orang dan memberkati orang-orang yang butuh.
Tapi di COVID-19 ini kami bikin 2 kali, hari Selasa dan Jumat. Nah, di situ tidak ada yang jaga, tapi ada kotak uang. Terserah orang punya duit berapa, silakan apa? Taruh duit di situ. Mau ambil berapa silakan. Nah, tapi waktu hari berikutnya kita lihat gemboknya rusak. Ada orang yang datang mau mencuri uangnya. Diperbaiki sama anak-anak di rumah. Waktu lagi mie itu dikeluarkan untuk menjadi berkat bagi orang lain, kotak duitnya dibongkar. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong ke saya, tujuanmu kan menjadi berkat. Mau diambil, kasih saja ambil. Muncullah kata-kata ini, hanya orang-orang kalah yang hidupnya tidak jujur. Saya bilang, tinggalkan itu, lepaskan itu apa? Slot, tidak usah pakai kunci, taruh ayat-ayat itu di situ, di depan kacanya. Dan sampai hari ini dia berjalan dengan baik untuk mendidik orang bahwa jujur itu penting untuk diberkati dan menjadi berkat. Jadi jujur terhadap diri sendiri, yaitu hanya orang-orang yang kalah yang tidak bisa hidup dengan jujur. Dan saudara perlu tahu kejujuran terhadap diri sendiri itu adalah bagian dari integritas rohani. Dan bukan hanya itu, kejujuran lebih berharga daripada keuntungan. Percaya itu. Dan selain itu juga orang-orang yang telah kehilangan kejujurannya itu sama dengan kehilangan segala-galanya. Saudara akan kehilangan segala-galanya kalau saudara tidak hidup dalam kejujuran. Dan yang terakhir ayat 10 dan 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi apa? Manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Nah, kita lihat di sini. Simon tadi seorang pengusaha. Secara finance dia diberkati pasti. Tapi waktu dia dipanggil untuk menjadi penjala manusia, dia harus tinggalkan itu bisnisnya, melayani, saya katakan di sini penuh waktu di dunia gereja. Mungkin keuangannya dia terima di awal-awal itu biasa saja. Dibanding-bandingkan dengan dia seorang pengusaha, pasti lebih banyak. Saya ngalami waktu saya dipanggil dulu sebagai bisnis untuk spare part toko yang kecil-kecilan. Tapi hari lepas hari, saya percaya Simon makin mengerti. Bukan lagi dia dididik bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Jadi kita lihat di sini, para pelayan menangkap ikan untuk dimatikan, dipersiapkan, paling jadi mujair nyat-nyat atau pepes, ya, atau apalagi ikan bakar, pakai rica-rica. Sekarang lagi banyak kuliner kan, tapi dimatikan untuk dimakan. Sekarang Simon jadi Petrus berbeda, dia menjangkau jiwa-jiwa, menangkap orang-orang untuk dihidupkan dan dibebaskan untuk nama Yesus dipermuliakan. Jadi orang-orang yang dalam letih lesu, putus asa dihidupkan, semangat kembali. Orang yang mati dibangkitkan, orang yang sakit disembuhkan. Orang yang letih lesu dibikin semangat, orang yang kehilangan visi punya lagi tujuan hidup. Dan dibebaskan dari tekanan, stres, frustasi. Saudara, itu yang Tuhan tujukan kita untuk diperlengkapi, untuk kita menjadi berkat. Ya, dari sini apa yang kita bisa lihat? Hidup untuk kepentingan orang lain, bukan lagi untuk diri sendiri. Selama kita betul-betul mengerti ini, hidup untuk kepentingan orang lain, saya jamin itu kebenaran firman. Dalam nama Yesus, kita tidak akan berkekurangan dalam segala hal. Bahkan hikmat kepenuhan Tuhan memenuhi kita. Lebih daripada itu, rasa haus dan lapar untuk menjalankan kebenaran firman itu memenuhi kita. Rindu dan haus untuk tetap berada dalam hadirat Tuhan itu akan tetap memenuhi kita. Dan kita sudah dengar tadi, cukup kekayaan sejati, pribadi yang hebat dan agung ada dalam saudara. Segala-galanya sekeliling kita akan selesai karena dia Tuhan
Raja yang hebat, Raja yang mulia, namanya Yesus Kristus. Dengar baik-baik, Tuhan saudara dan saya yang kita kenal nama Yesus tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Itulah kekayaan sejati kita. Mari makanya kita mau, biarlah kekayaan sejati itu menguasai hidup saudara. Saudara tidak hidup dengan ketakutan, kebingungan. Sekalipun kita harus ikut protokol kesehatan. Dan saya mau kasih tahu, itu tidak bisa menjamin hidup saudara. Imun itu naik bukan karena pakai masker, bukan karena cuci tangan, bukan jaga jarak. Yang terpenting, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunmu akan naik. Pikiranmu takluk kepada kebenaran firman, itu pedang roh. Waktu pikiranmu ditaklukkan pedang roh, itu pikiran sadarmu. Hidupi dan perkatakan itu, dia akan nancap di bawah sadar saudara. Akhirnya tersimpan di hati saudara. Hatimu bergairah. Penyebab itulah yang membuat imun kita naik. Tuhan dipermuliakan. Saya ulangi lagi, hal yang perlu diperhatikan dalam diperlengkapi untuk menjadi berkat, menuruti kemauan Tuhan. Jangan hidup dengan pengalaman kemarin, memelihara kesatuan komunitas, jujur terhadap diri sendiri, hidup untuk kepentingan orang lain. Hal-hal inilah yang saya lihat dari sisi yang berbeda. Kalau sudah dengar dengan online berbeda, dengan onsite, dari sisi ini yang saya temukan, dan kiranya ini bisa mengarahkan saudara, membawa inspirasi, menjadi solusi bagi saudara, sehingga apa yang saudara alami hari-hari ini, Tuhan diberkati melalui hidup saudara, bahkan saudara diberkati melimpah. Nama Yesus dipermuliakan. Jesus love you abundantly. Tuhan Yesus memberkati.